Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Bersama saya Maurits, bersama Amarket. Kita akan membahas lagi berbagai peristiwa, berbagai informasi yang terkait dalam dunia trading. Oleh karena itu tetap terus bersama kami. Hari ini tanggal 5 Desember tahun 2024 kita akan membahas lagi, dan kejutan yang terjadi adalah hari ini, tepat hari ini, Bitcoin melewati 100.000 US dollar. Bayangkan rekan trader, di saat semua bilang bahwa Bitcoin tidak bisa melewati level tersebut, kemarin di video saya tentang dunia kripto, saya jelas sudah bilang bahwa sudah saatnya Bitcoin mencapai level 100.000. Dan apa yang terjadi? Mencapailah 100.000 hari ini. Luar biasa. Oke rekan trader, kita tinggalkan Bitcoin. Sekarang kita lihat pergerakan pasar yang terjadi pada hari kemarin sebelum kita nanti akan masuk di dunia trading, analisa teknikal, dan kita akan membahas tema harian kita pada hari ini. Oke rekan trader, pada hari ini, pada hari kemarin, pergerakan pasar sangat luar biasa. Kita bisa lihat bagaimana pergerakan yang terjadi dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika, walaupun dia sempat naik ke level 106, tapi dia jatuh setelah data yang dikeluarkan lebih banyak negatif dan pidato dari Jerome Powell. Ini membuat dolar Amerika jatuh sampai level terendah di seputaran 106.063. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar mengalami penguatan yang signifikan, walaupun sempat jatuh juga, dia naik di posisi 1.05428, walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.05086. Begitupun juga pound sterling sempat turun di level 1.2673273, dia naik rekan trader di posisi 1.27199 dan ditutup di seputaran 1.27001. Sedangkan untuk gold rekan trader pergerakannya luar biasa, turun di 2632, dia naik menembus 2656 dan akhirnya ditutup di seputaran 2649. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader bisa lihat naik luar biasa sampai di level 151, akhirnya dia turun lagi dan ditutup di posisi 150.545. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa rekan trader. Dan rekan trader bisa lihat apa yang terjadi pada hari kemarin merupakan hal yang sangat luar biasa, karena data-data informasi yang dikeluarkan memberikan tekanan terhadap dolar Amerika. Imbal obligasi Treasury bertenor 10 tahun melemah, makanya membuat dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan. Ditambah lagi dengan statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell membuat bagaimana pergerakan pasar berubah, dolar melemah dan memberikan kekuatan terhadap mata uang lainnya, pasangan mata uang lainnya. Dan untuk judul kali ini kita akan bahas tentang peluang penguatan emas menjelang rilis non-farm payroll. Nah ini dia rekan trader semuanya, pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat besok akan ada rilis data non-farm payroll. Rilis data yang sangat luar biasa yang kita akan lihat. Dan kalau kita lihat pun juga bahwa prediksi kalau tidak salah besaran 202 ya, kalau tidak salah. Nanti kita coba lihat. Coba kita lihat aja dulu bagaimana prediksi untuk non-farm payroll besok. Kita lihat nanti rekan trader di kalender ekonomi besok. Non-farm payroll itu di seputaran 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Non-farm payroll diprediksikan sebesar 202 rekan trader. Dan kalau rekan trader lihat, ini kita akan lihat bersama-sama setelah bulan lalu sebesar 12.000 ya, membuat bagaimana pelemahan yang terjadi ya rekan trader, dan sedikit mengangkat dolar emas ya. Dan kalau kita lihat rekan trader di 202 ini, kemungkinan besar kalau seumpamanya besok dia melebihi level 202, itu artinya emas akan terjungkal ya, emas akan terjungkal. Nah, tapi kalau kita lihat data yang dikeluarkan kemarin juga memang memberikan indikasi bahwa sedikit memberikan angin segar terhadap emas. Ya, rekan trader lihat perubahan tenaga kerja ADP dari 184.000 menjadi 146. Indeks manajer pembelian PMI juga segitu.
ya manufaktur juga mengalami pelemahan. Inilah yang menjadi alasan kenapa emas kemarin mengalami penguatan yang signifikan setelah dolar mengalami penekanan yang sangat luar biasa. Nah, tapi rekan trader, sesuai dengan judul kita ya tentang peluang penguatan emas menjelang non-farm payroll, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, rekan trader. Apalagi kalau rekan trader lihat ya, rekan trader lihat di pidato yang disampaikan oleh Jeremy Powell kemarin. Nah, di pidato ini sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa Jeremy Powell sebagai kepala The Fed, dia menyatakan bahwa perlunya kebijakan moneter yang sangat hati-hati. Ya. Powell bilang bahwa walaupun perekonomian Amerika berada dalam kondisi tanda kutip baik, ya, tapi laju inflasi memperlihatkan kemakmuran, kemajuan, tapi dalam skala prematur, rekan trader. Nah, ini dia. Dalam skala prematur. Nah, dari sini artinya adalah walaupun ekonomi Amerika baik-baik saja, tapi laju perekonomian Amerika ini dalam tanda kutip baik-baik ya. Nah, ini artinya kan tidak terlalu baik juga, rekan trader. Oleh karena itu, rekan trader, kita akan lihat bagaimana data yang dikeluarkan besok. 202 prediksinya kita akan lihat. Bulan kemarin 12.000. Nah, dengan pidato yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell ini, setidaknya kita bisa lihat bahwa memberikan indikasi pemangkasan tingkat suku bunga, kemungkinan besar memang dia akan berada di sekitaran 25 basic point. Nah, ini bisa memberikan sebuah tanda-tanda bahwa kemungkinan besar kalaupun apa yang dikatakan oleh Jeremy Powell ini, dia bisa memberikan sedikit tekanan terhadap dolar Amerika dan membuat emas naik lagi. Dan itu sesuai dengan data-data yang kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat arah pergerakan yang terjadi selama beberapa satu minggu ini, indeks dolar Amerika, kita bisa lihat dengan jelas. Kita lihat di sini aja deh. Nah, indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika kita lihat dengan jelas bahwa bukan indeks dolar Amerika, gold. Kita lihat gold di sini sudah sangat jelas bahwa kecuali hari Senin, hari Selasa, hari Rabu ya, dia mengalami penguatan yang sangat signifikan. Hari Kamis ini wait and see. Kemungkinan kita akan lihat juga bahwa kemungkinan besar juga dia masih bisa naik ya, karena tadi berita dia ada naik ya. Nah, ini artinya bahwa kemungkinan besar bahwa tidak tertutup kemungkinan data yang akan dikeluarkan besok non-farm payroll memberikan tekanan pada dolar Amerika dan bisa membuat emas ini sedikit bergerak naik minimal sampai ke 2.672-an. Ya, ini menurut analisa saya. Jadi peluang naik untuk emas besok itu masih sangat besar, rekan trader. Masih sangat besar, tapi memang tergantung dari data yang dikeluarkan. Karena kalau kita lihat juga bahwa apa yang disampaikan oleh Jeremy Powell memang memberikan indikasi untuk sedikit kenaikan dalam jangka yang pendek. Dalam jangka yang pendek ya, ini saya bilang dalam jangka yang pendek, rekan trader. Dalam jangka yang panjang ya pasti akan penurunan, tapi dalam jangka yang pendek emas masih punya peluang penguatan minimal sampai ke 2.672-an. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Kalau kita lihat sekarang ini kan emas sudah berada di level seputaran 2.650, 2.648 ya. Tadi sempat 2.655. Tapi dalam kacamata saya nggak mau bilang nubuatan saya ya, karena saya menganalisa berdasarkan penglihatan dan nubuatan. Bercanda rekan trader, bercanda. Nah, oleh karena itu dalam penglihatan saya ya, penglihatan dan nubuatan dalam dunia trading, ini bercanda rekan trader, jangan serius, saya ini tipikal orang bercanda ya. Saya bisa lihat bahwa emas ini masih bisa punya peluang minimal dia sampai ke 2.670 pada minggu ini. Walaupun secara garis besar dia terjadi pelemahan, tapi penguatan singkat masih punya peluang dan itu akan terjadi setelah kita melihat data yang akan dikeluarkan besok. Sedikit statement yang sudah dikeluarkan memberikan sedikit kisi-kisi bahwa kemungkinan besar dolar Amerika masih bisa tertekan.
Tapi dolar Amerika itu akan mulai bangkit lagi di awal Januari setelah Donald Trump jadi presiden. Nah, tapi kalau untuk sekarang ini ada sedikit ruang dolar Amerika tertekan sebelum dia terbang naik lagi. Oleh karena itu ada peluang untuk gold naik lebih tinggi lagi sebelum gold itu akan turun lebih dalam lagi. Oleh karena itu ada sedikit peluang penguatan untuk gold minimal sampai ke 2670 merupakan level tertinggi. Tapi kita akan lihat setelah data-data yang akan dikeluarkan nanti, terutama besok data non-farm pair. Oleh karena itu tetap terus melihat data-datanya dan kita akan terus melihat pergerakan pasar ke depan. Demikianlah analisa tema harian kita pada hari ini rekan trader. Karena kita langsung masuk ke analisa teknikal. Seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika. Pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini sudah sangat jelas. Kita lihat di sini rekan trader bahwa indeks dolar Amerika hari ini memiliki sedikit kecenderungan untuk mengalami pelemahan. Saya bisa berasumsi bahwa pelemahan dia ini minimal dia bisa sampai di level paling luar biasa itu kalau saya bilang levelnya itu akan mencoba sampai di sini deh. Ya, di sekitaran sini. Saya ganti dulu, ini belum saya ganti dari kemarin. Nah. Ya, dia bisa sampai di level paling rendah. Ini saya kasih warna hitam aja deh. Nah, 105.887, tapi hati-hati pembalikan arah rekan trader. Sekali lagi pembalikan arah ini bisa membuat dia coba balik lagi di posisi 106.326. Jangan turun dong. Aduh, kalau turun tambah miskin saya. Naik dong dolar. Ya, biar kita kerjakan dolar gaji kita. Jadi kan semakin dolar tinggi semakin kaya lah kita. Nggak bercanda rekan trader. Oleh karena itu indeks dolar Amerika mempunyai peluang, analisa saya adalah 105.887 sampai ke 106.326. Dan untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita lihat bersama-sama. Euro angkel saham dolar hari ini dia memiliki peluang pergerakan yang sangat luar biasa. Peluang penguatan masih tetap ada dan saya beranalisa dia ini akan mencoba naik minimal. Dia akan sampai di level 1.05522. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah bisa membuat dia terjungkal-jungkal sampai di level 1.5055106. Nah, ini dia si jali-jali. Lagunya enak, merdu sekali. Nah, itu dia. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader, kita lihat bersama-sama. Pound sterling mappingnya, kalau kita lihat secara garis besar pound sterling ini masih bisa menguat. Ya, jadi peluang penguatan itu menurut analisa saya minimal dia bisa sampai di 1.27426. Dan sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke selera asal di seputaran 1.26955. Dan untuk gold rekan trader, Master Gold, kita lihat arah pergerakan yang terjadi pada gold luar biasa hari ini. Di dalam kacamata saya, gold ini masih bisa punya peluang naik rekan trader. Ya. Dalam kacamata saya. Menurut saya, gold ini masih bisa naik minimal ke 2.661. Minimal di situ. Tapi hati-hati juga, hari ini akan ada berita. Jadi, dia juga bisa turun sampai level terendah di 2.642. Jadi range pergerakannya dari 2.661 ya. 2.661 lah menurut saya, walaupun tinggi juga itu sebenarnya, sampai ke level paling terendah 2.600. Rekan trader 2.600. Nah, 2.642.37. Ini adalah range pergerakan yang bisa terjadi pada gold di hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang, kita lihat USD Yen Jepang hari ini dia memiliki tendensi yang sangat kuat untuk terjungkir balik. Ya, saya beranalisa bahwa dia ini akan coba terjungkir. Ya, minimal menurut saya sampai di level terendah 149.472. Dan siap-siap pembalikan arah, serangan mendadak bisa membuat dia naik lagi ke posisi 150.377. Nah, ini dia arah pergerakannya. Oke rekan trader, demikianlah
technical analisa kita pada hari ini. Sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa berita yang akan dikeluarkan hari ini harap diperhatikan. Hari ini akan ada klaim pengangguran awal. Kita akan lihat seberapa besar pengangguran awal ini diklaim dan dikeluarkan datanya. Dan jangan lupa, kalau ada waktu dan kesempatan, baca juga analisa punyanya Market dengan judul yang sama, peluang penguatan menjelang non-farm payroll. Harap diperhatikan data-datanya, harap diperhatikan dan harap dibaca. Jujur rekan trader, kalau rekan trader baca analisa saya di FX Trade, akurat banget. Dan saya bisa bilang bahwa 95-98% tepat. Itu menurut analisa saya. Jadi ya silakan baca aja rekan trader ya. Oke, rekan trader, jangan lupa bergabung bersama Market. Broker terbaik selalu memberikan yang terbaik buat trader-trader yang paling terbaik dan yang paling terganteng. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.